I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di Atep Gaswal. Bersama lagi sama gua. Karena ada request dari teman yang ada di komentar, katanya pengen request teman gua yang namanya Edis pengen cerita ke Domas ya guys. Iya guys. Jadi kita lanjut aja. Guys. Sekarang ini guys kita Ikutin perjalanannya nih guys. Karena perjalanan di sini main jauh ya guys. Main capek ya guys. Sama jalannya agak jelek nih. Cing poek euy di dia mah. Tiris deh, beda jeung di Bekasi mah. Ngeri-ngeri ya. Coba guys lihat. Perjalanannya jauh guys. Jalannya gelap sekali guys. Gelap. Sumpah nih gelap nyer. Anjing, sumpahnya banyak banget. Tuh guys, suara apa guys? Sana guys. Ada suara jatuh guys. Gue mau nanya nih Des, pernah gak lo lihat di daerah sini gitu sosok-sosok gitu? Gua pernah lihat di sono. Sosok seperti apa tuh? Sosok seperti apa? Sosok seperti genderuwo gitu. Itu bentukannya kos gimana gitu? Wah, pokoknya gak tahu sih, agak jauhan gua lihatnya gitu. Agak jauhan. Oh, lokasinya di situ. Nggak jelas gitu. Jadi lokasinya di situ. Iya, di sono. Gua lihat. Jadi guys katanya Edis juga pernah lihat sosok genderuwo guys. Yang di sana tuh. Namun ngomong kita di sini nah lagi ediskan saware. Oke. Ngomong ya. Karena juga di sini jalan menuju Situ Raja guys. Jadi banyak sih orang-orang gitu jalan ke sini, tetapi jalan sini agak gimana ya? Agak butut gitu ya. Agak Jelek, butut. Coba lihat guys, itu ada mobil guys. Nangkel dinya ketika. Serem ya? Nangkel nama mobil anjing. Mabuk anjing. Lihat guys. Kalau di sini gue mau nanya nih, kalau di sini nongkrong anak-anak guys. Kalau di sini biasanya guys. Namanya tempat apa nih sini? Ini namanya gabung ini guys. Coba lihat ya guys ya, ini jalannya becek guys. Karena sering hujan, ini becek semua jalannya guys. Agak becek. Kita susah nih jalannya guys. Ini agak jauh gak? Enggak, ini lihat tuh pohon bambu banyak banget guys. Pohon-pohon ini jalannya jelek guys, coba lihat. Jadi awalnya gimana tuh cerita Domas nih ya. Yang cerita Domas itu gimana? Gua lagi mancing. Gua lihat sosok agak jauhan ya. Itu putih banget ke depan muka guys. Gitu guys. Ya, ntar aja lanjut di sana ceritanya di lokasi yang pernah lo lihat tuh. Ya sosok itu guys, hantu yang menyeramkan. Ngomong di perjalanan soal jauh. Karena perjalanan di sini jauh ya guys, agak masih jauh ini. Jauh tuh. Jadi gue skip aja nih. Kita lanjut aja perjalanannya ya guys. Lihat aja. Yuk let's go guys. Nah sekarang nih guys, gue udah ada di lokasinya nih guys. Karena gue udah cari tempat yang relax gitu buat ngobrol-ngobrolnya. Gue gak usah basa-basi nih guys, langsung aja gue mau nanya-nanya ke intinya saja ke teman gue ini yang namanya Edis ya guys. Jadi gimana guys?
cerita Domas ini gimana? Cerita ini ya. Nenek gua lagi jalan dari atas ke bawah di sosok ular di rumah itu tuh. Oh, dari pila yang Yang satu. satu. Nenek gua pingsan sono guys. Yang pas pengkolan itu kan? Iya yang ada pengkolan tuh. Ada Oh, pengkolan. di situ. Ya gua lari dari rumah ke sini buat nolongin nenek saya. Itu cerita awalnya nenek lu itu habis dari mana gitu? Apa dari kebun? Apa udah mancing di sini gitu? Enggak, udah dari kayu guys. Oh, nyari kayu. Kayu. Itu Kayu. pas nenek lu kan sebelum jadinya gini gitu, sebelum jadi bendungan gini gitu. Itu kan dulu kan masih kebun gitu. Terus masih gimana ya? Masih banyak pohon-pohon, terus masih jalan kaki, nggak ada aktivitas motor, mobil gitu. Itu pas dia mau pulang gitu, itu pas lihat sosok ular ular tersebut itu gimana sosoknya gitu, bentuknya gimana? Bentuknya serem. Bentuk. Itu ada mahkotanya guys. Kata nenek, lihat di sana di rumah ada sosok menyeramkan. Itu ternyata ular, ada mahkotanya. Nenek saya jatuh gitu. Ada warga yang kasih tahu nenek saya pingsan. Itu posisi lu bisa tahu nenek lu itu pingsan, terus lu balik ke rumah itu awalnya di mana? Itu lu ikut? Enggak ikut. Jadi ada yang nemenin nenek saya dari bambu kayu di kebun. Udah dapat kayunya, nenek saya mau pulang. Itu posisi lu di belakang. Di rumah. Oh, udah di rumah. Oh, Pok. Jadi gini, gue tadi kurang paham ya, maaf ya, kurang paham gitu. Jadi mungkin nih guys, kata dia gitu. Jadi gua saring tadi. Jadi awalnya nenek dia tuh pulang dari kebun udah ambil kayu, cari kayu gitu buat apa tuh yang kalau kompor yang dulu tuh apa tuh? Hawu tuh. Kalau bahasa tuh hawu. Jadi buat hawu gitu guys, karena zaman dulu tradisional gitu. Posisi dia di rumah karena ada warga lihat neneknya jatuh pingsan, terus warga pun cerita, terus bilang sama Edis, terus dia pun si Edis pun bergegas ke sini gitu, nolong neneknya. Itu pas nenek lu sadar di rumah dari pingsannya, cerita pas dia lihat itu shock banget gak gitu? Sok banget. Shock banget. Iya. Sok banget langsung jadi nenek gua pisan udah gak tahu. Ini gue jadi Gak sadar. gue jadi penasaran soal yang tadi kan ular ada mahkotanya gitu, ada mahkotanya. Itu kayak bener-bener seperti ular umumnya gitu, tapi ada mahkotanya apa? Kan ada gimana ya, kalau gue tahu gitu kan, kalau siluman gitu setengah badannya manusia dan ke bawahnya itu ular gitu. Apa itu sosok ular yang seperti umumnya apa sosok siluman gitu? Gak tahu. Kurang tahu. Nenek gua yang tahu. Oh, tapi lu nanya gak gitu? Nanya ke Nenek. Tapi setahu nenek lu pas dia lihat ular gitu. Iya ular. Ular. Oh, gitu. Dia Sepotong sini manusia, ke bawah ular. Oh, ular. berarti siluman gitu. Siluman. Siluman. Gitu. Agak menyeramkan ya, guys. Ya. Ini agak berat nih. Karena Merinding nih. gue seumur umur gak pernah gitu lihat gitu, gak mau gitu lihat sosok seperti itu gitu. Ya gue tahu gitu dari cerita horor gitu, dari YouTube, dari Facebook gitu, video-video
yang orang tahu dari cerita masyarakat gitu bahwasanya cerita gaib siluman setengahnya manusia ke bawahnya ular itu benar-benar ada, emang ada gitu. Terus gue mau nanya lagi ini kalau itu ada yang Lewi Goong itu apa tuh? Itu cerita usulnya gimana? Lewi Goong. Gong. Karena gue Enggak tahu gua. dari masyarakat tahu gitu ada yang cerita bahwasanya suka ada suara gamelan atau ada suara tradisional ronggeng-ronggeng gitu. Apa lu tahu gak gitu? Oh, gua itu enggak tahu. Kurang tahu ya? Iya, gua kurang tahu. Coba deh teman gua sini lu tahu gak? Cong ikut dong sini ceritain. Lu tahu gak ceritanya gitu? Soalnya tadi kan lu bilang bahwasanya lu banyak tahu gitu dari nenek lu gitu. Ini kan sini, sebelah sini. Weh, sebelah sini. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Nah, jadi gue kurang gimana ya? Kurang banyak pembahasannya gitu dari Edis karena Edis kurang tahu banyak gitu. Setahu dia ya segitu saja bahwasanya di sini ada ular terus ceritain bahwasanya neneknya pingsan lihat sosok ular yang bermahkota. Nah, gue penasaran nih dengan cerita masyarakat bahwasanya di sini ada yang namanya Lewi Goong. Itu asal usulnya gimana gitu. Terus ada suara-suara gamelan, terus ada hal-hal ronggeng yang tradisional itu ceritanya gimana? Ceritanya kieu baheula saur nenek moyang adalah penyusuran pementasan di domas ieu baheula barentas bade aya panggungan Oh, panggungan. Budaya tradisional ya. budaya Sunda tradisional dan pada panggungan di Turaja. Oh, bentar ya, gue mau nanya lagi. Jadi dulu ini gimana ya? Sebelum dijadikan domas ini dulu itu harus melintas dulu ya? Iya, melintas dulu, mentas. Itu pakai perahu apa pakai rakit tuh? Pakai bahasa Sunda mah perahu, nama Indonesia mah rakit. Rakit. Terus ceritain lagi, Tong. Gue jadi penasaran. Zaman dahulu ini belum jadi gini. Belum jadi kieu. Terus kebon baheula mah saronge gitu. Yum pisan leubetan tangkalan teh hararejo. Jalan goreng pisan butut. Meni aya nu katapak-tapakeun jalan sakieu. Jadi dulu itu masih benar. Jadi dulu ini benar-benar jalan kaki, gak ada aktivitas jalan motor, gak ada aktivitas jalan mobil. Dulu itu benar-benar seram ya. Tapi sekarang juga yang gue rasain gitu dari suasana ini gitu, itu Iya, serem gitu. serem pisan ya Allah. Ini saya dulu pernah menanyakan ke orang-orang kade cenah kamu kayaknya jalan penyusuran baheula lama iteh belum sagede kieu lah. Sagede jodog mah lah. Sedikit tuh seperti jalan motor. Aya sejalan kieu mah tah. Berarti kalau sawah itu kalau bahasa Sunda mah kaos galengan gitunya, galengan. Iya, nya. galengan, pegalengan. Jangan setapak. Ya, sedikit tuh bener. Jangan setapak. Mobil ge di dieu mah asup paling motor paling mentas ka ditu pakai perahu eretan belah Jadi kidul. motornya dinaikin ke perahu terus dia ikut ke Nyebrang seberang gitu. iya benar ikut nyebrang. Jadi dulu itu benar-benar masih tradisional, masih benar-benar masalah aktivitas buat nyebrang, belum ada jembatan gitu. Benar-benar sangat Bagaimana misteri Kang, ini Kang, aduh. Rinding kieu atuh euy nah atuh euy Gimana ini Kang ceritanya Kang? alah cerita mah
kumanya. Aduh. Ini Cong ceritain dong. Ieu Yang cerita mah jelas mah asal usul goong baheula. nah gitu, sok ceritain. Gue jadi penasaran tuh yang itu. Baheula. Gimana sih itu Lewi Gong itu kan Nah. karena ada ya gimana ya yang kalau cerita masyarakat di sini bahwasanya ada suara gamelan kan tadi gua udah bilang sama lu bahwasanya ada suara-suara gamelan terus ada ronggeng-ronggeng gitu itu ceritanya gimana sih Tom Ceritanya. detail gitu pengen tahu gitu banget. Tadi kan saya ceritain dari awal sini. Awal ini pentas ada seorang seniman budaya Sunda Jawa Barat. Oh kayak penari gitu ya, Ya, ada penari. gitu Ya, sama penari. rombongan-rombongannya gitu. Rombongan-rombongannya iya. Hanyut. Mau nyebrang. Ada badai. Ada badai. Ya, ada badai. Itu kondisi mayat-mayatnya itu gimana tuh? Itu Amus kabeh. Oh, beak erep. Beak oh. Jadi mau kepangi ayeuna mah. oh itu beak itu angus ya, gak gimana ya, gak benar-benar gak ditemukan gitu, Enggak. gak ditemukan. Udah diambil sama gituan lah. Aduh, astagfirullah jadi merinding kieu tuh euy. Ya, gua juga sih agak berat sih di sini karena sekarang udah jam berapa ya? Gue Jam Ini udah setengah 10. Jam 8 leuwih lah, setengah 10-an maya lah. setengah 10 ya. Jam Tong, segitu mah. tadi kan sampai pas hanyut tuh, tolong jelasin lagi tuh. Oh, pas Kurang hanyut detail gitu. bam asup kaleuwi eta. Kaleuwi asup. Si mayit eta teh goong teka-tekol. Jadi diderkeun di jero cai eta. Jadi disebut leuwih goong. Oh, Para seniman rongeng. oh maaf ya, gue kurang paham gitu. Jadi maksud dia gitu, bahwasanya dia hanyut terus ke bawah ada gimana? Itu apa? Ada rawa yang dalam gitu. Iya. Bahwasanya goong tersebut jatuh ke air terus ke gimana ya? Tergelepak jadi bunyi gitu. Ya bunyi. Goongnya ketakol jadi Jadi gor. mayat sama gambaran goong kayak gitu udah di dalam sana. Udah gitu. di dalam sana. Jadi disebutlah leuwih goong gitu. Jadi lebih goong. Kayak gini kan. Gung gitu. Iya, benar itu. Gongna 3 kali, goongna sekali. Gung gitu. Iya, gong. Nah. Karena Lihat Kang. Dinding Kang. Kawas itu klanak ieu mah euy. ini benar. Oh. Benar serius dulu. Itu Ini maksudnya kan tadi ada goong-goong gitu kan suara ada kayak ada gamelan gitu. Itu pengen tahu dong cerita horornya gitu pas budaya tradisional tersebut meninggal terus bosnya gak ditemukan gitu. Itu gimana gitu? Jadi kieu jadi natenya inti nama cek keluarga kieu teh kerburit. Ya, Sore. sore. Nah, burit mah sore. Nah. Aya salah sahiji ngadengekeun eta jelema intina tina leuwih goong. Anu can jadi kieu, boleh mah kebon keneh nya. Nya. Masih saronge hutan gitu. Oh, masih jalan leutik setapak mah aya mus gede gawang mah. sore itu namanya apa Kang? Saronge. Iya. Oh, itu pegunungan batu. Oh, bunga batu. Iya. Itu Sunda mah gowok. Jadi gimana? Lu benar-benar tahu segala hal karena lu dari pengalaman nenek buyut lo gitu. Iya. Karena kan banyak gitu cerita-cerita selain leuwih goong gitu. Itu Banyak. Oh, kalau banyak. kalau gue mau nanya sama lu tahu gak soal Villa 2 ini? Maaf, Villa 2 ini. Om. Te apa? Gak tahu. Gak tahu. Coba tanya sama Edis. Edis. Tapi kan tadi kata Edis soal Villa 2 ini, maaf ya ditunjuk ini. Soal Villa 2 ini ada sosok ular. Tapi ada gak? Gue mau nanya ada gak sosok lain gitu? Sosok lain selain kerajaan ular. Kerajaan ular. Kan pasti kan lu bilang ada sosok ular gitu, sosok ular yang mahkota
Tapi gue diselidiki tuh bahwasanya kalau ada sosok ular terus bermahkota, bahwasanya pastilah ada kerajaannya di sini. Itu Ya, ada. ceritanya gimana? Ceritanya bapak gua nenek gua jadi Ini siapa nih, bapak atau ini nih? oh ini nih ini guys ini kan ini kan ini, Karena gue ini maaf ya guys, maaf Oh. maaf banget. Karena Ambil air. gitu. Oh, ambil air. ambil air gong ada kerajaan ada kerajaan Maksudnya lihat maaf ya kurang jelas karena gimana ya? Lihat kerajaan itu lihatnya karena bener nenek lu itu punya mata batin apa gimana gitu. oh punya Jadi bisa lihat gitu. Iya. Bahwasanya di tempat sini ada kerajaan. jadi punya mata batin keenam Itu pas nenek lu lihat di kerajaan itu ada gak selain sosok ular gitu, ada gak? bukan ular saja ada genderuwo Itu ada gak sosok hitam besar gitu? ada 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 sosok putih, ada gak? ada kata nenek Berarti itu kerajaan benar-benar kerajaan yang besar gitu besar lihatnya. besar Jadi itu hal mistisnya Kalau benar-benar dilihat, ya. kalau dilihat kalau punya mata batin itu gunungan yang di sana itu kerajaan. Kerajaan. Tapi Kalau kalau enggak yang tahu itu pegunungan, bukan kerajaan itu. Bukan kerajaan itu pegunungan. Yang gede. jadi cuma kalau kita Kalau orang yang kalau nggak tahu gitu. kalau kita tidak mempunyai indigo gitu atau indra keenam gitu. Jadi kita lihat gitu cuma bukit doang gitu ya. Iya bukit Doang. yang besar. Tapi lu tahu gak kata Edis kan tadi bahwasanya di sini ada kerajaan. Bahwasanya neneknya lihat kalau pakai mata batin ada kerajaan. Iya. Lu pernah gak dari nenek lu selain gitu cerita ini? Kan terkadang setiap masyarakat gitu, setiap orang itu beda-beda cerita gitu. Lu pernah gak ada yang cerita sama lu gimana tuh soal kerajaan di sini gitu? Pasti pernah sa lemur dia mah. Kerajaan Gunung Mawiyah mah emang bener nyata mah. Nyata. Anu boga mata batin mah emang bisa nampak itu aya gapura. Anu teu boga mata batin mah gunungan gunungannya biasa tangkalan hararejo teh. Oh, bahwasanya kalau yang punya mata batin bahwasanya dia lihat itu gerbangnya gitu, lihat gerbangnya gitu. Ya gerbang kayak gapura. Misalkan tanya desa Cijambe, Parungpu, Gidul. Kayak gitu, tapi aksara apa ya? Naon aksara teh teu kaharti lah. Oh, aksara gaib gitu. Kurang mah Aksara gaib. teu kaharti. Da lain ieuna lah. Teu apal urang mah da budaken urang mah. Aya prang. Jadi cerita dari indah huruf nanti aya da kaos bahasa Cina we kitu. Mabok dulu Kang, mau Kang? Hah? Mabok dulu Kang mau? Oh, mangga Pak. Ustaz diajak mabok lu. Waduh ya. Parah. Lu mending rokok dulu. Lu mau rokok gak? Mau rokok? Oh, mangga. Lu lanjut aja ceritanya, gak apa-apa. Jadi kieu nya alur cerita nanti. Panjaluran bendungan Lengrang. Baheula pangaritan Ciorai Gede. Apa Ciorai Gede? Wah, apa Kang? Wah, Ini nih, ada pertanyaan bawah nih dia gua. Karena lu nyebutin bahwasanya ada Ciorai Gede. iya. Nah, itu asal usulnya gimana? Apa bersangkutan dengan Leuwi Goong enggak? Bersangkutan enggak? Henteu. Enggak, beda lagi. Beda Itu lagi, karena kan beda. ini kalau disebut sungai ya, sungai kan panjang gitu. Nah. Ada setiap tempat ini misalnya di sini pas bendungannya, di sana
pas lebih goongnya, pas di sana lebih apa, terus di sana lebih apa gitu. Itu Ciorai Gede itu asal usulnya gimana bisa disebut Ciorai Gede Oh, gitu? Ciorai Gede itu teh. Baheula namanya. Zaman baheula. Abdi ge cerang ti kolot tage. Mohon. Ulah wanian kadinya. Kenapa Ulin tuh? kadinya. Kenapa? Tahu da dilarang ku kolot, ulah ulin kadinya pokokna mah cenah. Tah. Pas gitu, abdi teh penasaran. Aya liang gede. Liang gede. Oh, jadi kayak gua gitu, kayak Iya. gua. Lubang. Heeh. Kawas liang gitu gede. Gowok. Pas di center aya itu penghunina. Penghuni. Iya, Dia ular. ular gede. Ya. Maaf nih, kalau gue juga pernah gimana ya? Gue pernah juga ngedengar cerita di orang tua gue nih. Jadi gini, bahwasannya Ciorai Gede itu katanya gitu. Emang bener kayak lubang gitu. Terus di dalamnya ada ular gitu. Ada ular. Tapi dulu juga sebelum itu sebelumnya kan gua itu terbuka kan, dan sekarang tertutup. Tutup. Itu kan katanya gitu. Katanya itu gimana ya? Ada proyek gitu bahwasanya itu harus ditutup gitu. Karena kan ada gimana ya? Pengen ada keluar air tapi seolah air tersebut gak keluar gitu. Oh. Katanya gitu dari Ya, orang bener. tua gue. Itu gak tahu sih itu benar apa enggaknya. Yang- Emang benar itu mah nyata. Nyata. Iya emang Soalnya nyata. kata orang tua gua gini. Itu si ular di dalam sana itu pengen aduh maaf ya, tumbal gitu. Iya. Apa benar itu benar? Ya saya kurang tahu sih. Emang bahasan karena itu mah saya tahu aya aki-aki ieu mah di leuweung. Di leuweung aya jukutan. Kawas tangkal kalapa nang kuban kieu. Da siga karupat ku jukut mah singga anu lukut-lukutan nya apa teh ngan aya alin. Anu areuyan ningan. Tah jeung sirik awi. Nyeun pancu pan melak bako. Ya belak bako tah. Ari pas kakadek dah biji getih tangkal kalapa teh tah. Eta mah kitu. Jabang da merinding tuh kuacu. Itu anak itu. Itu Siun. bener kalau gue pengen tahu gitu itu bener ularnya udah lama gitu kayaknya udah lama gitu. Jadi puluhan tahun. Jadi gak kelihatan bener kayak ular gitu kayak ada sisiknya gitu. Ya benar tuh mah ular teh puluhan tahun. Cek Sunda nama. Emang sih aran orai nama orai kadut bondok. Orai kadut. Iya, orai kadut. Itu Pondok. orai kadut yang pondoknya kayak pendeknya kayak gimana gitu. Pondok gimana gitu, Kang? 30 cm lah. Ukuran jidar. Mister. Iya. Itu bentuknya kayak ular kan itu kan kalau ular dari umumnya kan panjang gitu. Setidaknya ada 1 meter atau setengah meter gitu. Enggak, 30 cm. Tapi itu gede apa kecil gitu badannya. Tadi nama leutik tadi nama. Hari pas kakanu gitu jadi gede. Jadi gede eta teh orai teh jadi aneh. Tah pas abdi nanya kadinya ka kolot. Nah eta ora bisa gede kumaha? Nanya kolot eta anu didinya teh. Ieu orai cenah. Baheula cenah aki ge keur budak leutik cenah bapak aki ge jenat cenah si jenat pan mah bapak teh jenatnya jenat teh. Oh jenat cenah. Tah bapak ge keur leutik digangan nongku bapak almarhum cenah. Aya orai eta teh cenah ngahakan jelema lah cenah misalkan. Emang sih bener nyata eta mah. Eta yang nyata eta mah urang perbug aya. Itu kenapa kan ular itu pendek terus besar tapi bisa ngemakan gitu. Makan gitu. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning.